Sebaik-baik waktumu adalah saat engkau menyadari kekuranganmu dan engkau pun kembali mengakui kerendahanmu. Assalamualaikum sahabat santri, selamat datang di channel John Santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas kutipan nasihat bijak Imam Ibnu Athaillah. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Sebaik-baik waktumu adalah saat engkau menyadari kekuranganmu, dan engkau pun kembali mengakui kerendahanmu. Kutipan nasihat bijak Imam Ibnu Athaillah ini mengandung makna yang dalam mengenai introspeksi, kesadaran diri, dan kerendahan hati. Baiklah, mari kita uraikan lebih lanjut. Pertama, kesadaran akan kekurangan diri. Bagian pertama dari kutipan ini, sebaik-baik waktumu adalah saat engkau menyadari kekuranganmu. Hal ini menekankan pentingnya kesadaran diri atau introspeksi. Menyadari kekurangan diri adalah langkah awal menuju pengembangan pribadi yang lebih baik. Setiap manusia memiliki kelemahan dan kekurangan, baik dari segi perilaku, kemampuan, maupun sikap. Namun, tidak semua orang mampu melihat dan mengakui kekurangan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali lebih mudah melihat kekurangan orang lain daripada diri sendiri. Namun, momen ketika seseorang dapat melihat kekurangannya sendiri adalah momen yang sangat berharga. Ini adalah saat di mana seseorang dapat memulai memperbaiki diri, mengatasi kelemahan, dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Kesadaran ini juga membantu kita memahami bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna dan selalu berada dalam proses belajar. Yang kedua yaitu mengakui kerendahan diri. Bagian kedua dari kutipan tersebut yaitu, dan engkau pun kembali mengakui kerendahanmu. Kalimat tersebut menyoroti pentingnya sikap rendah hati setelah menyadari kekurangan diri. Mengakui kerendahan diri berarti kita sadar bahwa kita bukanlah makhluk yang sempurna dan tidak ada alasan untuk belajar lebih baik dari orang lain. Kerendahan hati adalah sikap yang penting dalam hubungan dengan orang lain. Dengan mengakui kerendahan diri, kita membuka diri untuk belajar dari orang lain, menerima kritik, dan berusaha memperbaiki diri. Sikap ini juga membuat kita lebih terbuka terhadap nasihat dan pandangan orang lain, serta lebih mudah untuk bekerja sama dalam berbagai situasi. Yang ketiga yaitu waktu terbaik untuk pengembangan diri. Kutipan ini juga menyiratkan bahwa saat-saat terbaik dalam hidup kita adalah ketika kita memiliki kesadaran penuh terhadap diri kita sendiri, baik dari segi kekurangan maupun kelebihan. Pada saat kita menyadari kekurangan dan mengakui kerendahan hati, kita berada dalam posisi terbaik untuk tumbuh dan berkembang. Ini adalah momen di mana kita bisa mengambil langkah konkret untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kesadaran akan kekurangan diri memberi kita motivasi untuk berubah.
Sementara sikap rendah hati memberi kita kekuatan untuk terus belajar dan berkembang tanpa merasa tertekan oleh kesombongan atau keangkuhan. Yang keempat yaitu penerapan kutipan nasihat bijak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kutipan ini mengajarkan kita untuk selalu melakukan introspeksi diri. Setiap kali kita menghadapi masalah atau tantangan, penting untuk melihat ke dalam diri dan bertanya, apa yang bisa saya perbaiki? Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik? Dengan cara ini, kita terus-menerus mengembangkan diri kita. Selain itu, sikap rendah hati membantu kita membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dalam bekerja sama atau berinteraksi dengan orang lain, orang yang rendah hati lebih mudah diterima dan dihargai. Mereka juga cenderung lebih mudah mendapatkan bantuan atau dukungan karena orang lain merasa nyaman berada di sekitar mereka. Yang kelima yaitu makna spiritual. Dari sudut pandang spiritual, kutipan ini juga mengandung pesan yang mendalam. Kesadaran akan kekurangan diri bisa diartikan sebagai pengakuan bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan selalu membutuhkan pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Dengan mengakui kerendahan diri kita, ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa bimbingan dan kasih sayang Tuhan. Hal ini adalah saat di mana kita kembali kepadanya, memohon ampun atas segala kesalahan, dan berusaha untuk menjadi hamba yang lebih baik. Dalam banyak ajaran agama, kerendahan hati adalah salah satu sifat yang sangat dihargai, karena menunjukkan bahwa seseorang sadar akan posisinya di hadapan Tuhan dan manusia. Baiklah, tibalah kita pada kesimpulan dari kutipan nasihat bijak Imam Ibnu Athaillah. Secara keseluruhan, kutipan ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesadaran diri dan kerendahan hati. Ini adalah dua kualitas yang ketika dimiliki dan dipraktikkan dapat membawa kita pada kehidupan yang lebih baik, baik dari segi pribadi, sosial, maupun spiritual. Kesadaran akan kekurangan diri mendorong kita untuk terus belajar dan memperbaiki diri, sementara kerendahan hati membuat kita lebih mudah diterima dan dihargai. Pada akhirnya, momen terbaik dalam hidup kita adalah ketika kita bisa mengenali dan menerima diri kita apa adanya, serta berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe. Bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalam.